Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, dan seluruh penyuka sastra, peneliti sastra. Kita berjumpa lagi dalam Sekolah Sastra di bulan Agustus 2025. Hari ini dan Sabtu depan kita akan fokus membahas topik yang menarik. Ini judulnya tentang teori possible word dalam kajian sastra. Ini asik untuk dibahas, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Ini menjadi pemantik penelitian-penelitian karena di dalamnya ada model M dengan GKR. Nah, apa itu M dan GKR? Nah, kita akan bersama-sama belajar. Saya juga belajar kok ya. Ini yang memaparkan spesial, yang memaparkan spesial Dr. Pujiharto M.Hum dari UGM. Beliau nanti akan habis-habisan ini ya memaparkan tentang MGKR-nya seperti apa dan ada clue-clue yang menarik untuk dipelajari lebih dalam. Karena saya membaca PPT-nya itu asik ini. Jangan khawatir, nanti PPT akan dibagikan oleh panitia, kemudian mengingatkan juga jangan khawatir juga daftar hadir akan dibagikan kira-kira 15 menit sebelum Pak Pujiarto sudah memaparkan nanti setelah tanya jawab juga. Sebelum Pak Pujiarto, nanti Sekolah Sastra kita seperti biasa akan dibuka oleh teman-teman Hizki dari Hizki Pusat. Saya persilahkan Prof. Nuryadi untuk membuka. Silakan Prof. Nuryadi. Masih mute. Baik. Terima kasih Bu Dr. Endah. Saya juga heran kenapa saya diminta untuk membuka begitu padahal Ibu Prof. Ketum kan hadir dari awal sampai akhir begitu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya agak sedikit berani untuk mengambil alih peran tugas beliau begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua sehat dan insya Allah bahagia selalu. Yang terhormat Ibu Ketua Hizki Pusat, Ibu Prof. Dr. Nofri Anugrah Yakti. Yang terhormat segenap pengurus Hizki Pusat, pengurus Hizki daerah yang sempat hadir pada acara sekolah sastra pada siang hari ini. Yang terhormat para hadirin peserta diskusi kita. Secara khusus saya menyampaikan penghormatan kita semua kepada narasumber Bapak Dr. Pujiarto. Beliau adalah ahli sastra dari FIB UGM. Beliau ini orang yang sangat sederhana, sangat santai, tetapi pemikirannya selalu eh, tinggi. Saya kenal dekat dengan beliau ketika apa pertemuan Hizki di Kalimantan Timur bersama dengan beberapa profesor. Kita menikmati waktu di pojok-pojok gedung begitu, ngobrol sampai tengah malam begitu. Beliau sangat dalam pemikirannya. Insya Allah kita akan mendapat ilmu banyak dari beliau. Yang secara khusus juga saya hormati Bu Dr. Endah Hemawati yang selalu muncul dalam kegiatan kajian sastra atau sekolah sastra. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Prof. Nuryadi berada di hadapan Bapak Ibu menyampaikan sapaan salam saya secara khusus kepada Ibu semua, Ibu Bapak semua, khususnya salam hormat saya kepada Ibu Ketua Hizki Pusat, Prof. Novi. Salam hormat, salam hangat dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Ya.
Saya berada di hadapan Bapak Ibu semua berposisi sebagai pemberi sambutan pengantar diskusi atas nama Ibu Ketua Hizki dan pengurus Hizki pusat yang lain. Sebagai wujud penyambutan hangat dan apresiasi serta terima kasih, saya tulis-tulis ini, Bu. Saya tulis-tulis, saya takut salah ngomong begitu. Saya tulis-tulis di kertas gitu. So, apresiasi serta terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan hadirnya Bapak Ibu semua, terutama kepada para narasumber Pak Dr. Pujarto. Ibu Ketua Hizki, Prof. Novi, mengamanahkan saya memberi sambutan ini sebagai bentuk kelogoan dan ketawaduan beliau. Ini pemikiran saya pribadi dan saya yakin beliau itu sangat tawaduk dalam arti bahwa beliau tidak mau beliau sendiri saja yang menghandle sebagai one single person yang selalu muncul, tetapi beliau ingin mendelegasikan, memberikan kesempatan yang sama kepada kita semua sebagai pengurus Hizki Pusat. Saya kira itu, dan ini menurut saya patut kita apa kita tauladani sebagai eh, nanti sebagai pemimpin, bahwa tidak hanya satu pemimpin saja yang puncak pimpinan saja yang muncul begitu. Perlu diketahui Bapak Ibu, kegiatan sekolah sastra ini adalah merupakan rangkaian dari banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Hizki Pusat. Jadi tadi sebelum acara ini diselenggarakan banyak sekali tayangan-tayangan terkait dengan kegiatan Hizki Pusat begitu, dari tukar tutur sastra, kemudian pidato kesusastraan dari pakar sastra, kemudian konferensi internasional yang tahun lalu 33, sekarang 34 di Surabaya gitu. Sebelumnya di Palembang gitu. Kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti Perpusnas, kemudian Badan Bahasa, bahkan Tribun News ini juga bagian dari kerjasama, kemudian Kompasiana, begitu itu, kemudian penulisan buku sastra, kemudian penulisan tokoh sastrawan yang 100 tahun, yang tahun lalu A.A. Nafis, sekarang tahun ini Pramudia Anantatur, dan masih banyak sekali. Jadi ini adalah sebuah progres yang saya pribadi melihat, karena sebelumnya saya ikut juga di dalam kepengurusan pengurus sebelumnya. Jadi sangat jauh berbeda kegiatan yang dilaksanakan ketika didahului oleh Prof. Nopi dengan ketua umum sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai kata pengantar saya, dan mohon maaf kalau saya keliru Pak Dr. Pujarto terkait dengan tema kita hari ini, izinkan saya mengatakan beberapa poin yang terkait dengan possible world yang jadi tema teori yang akan kita perbincangkan pada hari ini. Saya menghaturkan pengantar ini terkait dengan tema tersebut, bahwa pertama, possible world adalah teori atau kerangka pemikiran dalam berbagai disiplin, baik itu filsafat, logika, maupun naratologi, yang kemudian nanti mungkin Pak Dr. Pujarto akan bicara dalam konteks naratologi karena ada kaitannya dengan sastra, dalam konteks membahas kemungkinan-kemungkinan dunia alternatif lain yang muncul selain dengan kemungkinan dunia nyata atau actual world begitu. Selain itu, teori possible world bisa saya katakan adalah salah satu pendekatan teoritis yang bisa kita terapkan dalam kajian humaniora, khususnya bidang ilmu sastra dan bahasa. Pendekatan ini mulanya muncul dari pemikiran filsuf terkenal dunia, yaitu Leibniz, yang mengatakan bahwa dunia ini adalah kemungkinan dunia yang terbaik yang diciptakan Tuhan, selain kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki oleh Tuhan dalam proses penciptaannya dulu begitu. Sebagai pendekatan, teori possible world bertolak pada hadirnya dunia atau realitas yang mungkin terjadi, atau realitas yang seharusnya terjadi, ataupun realitas yang benar-benar diyakini terjadi. Dalam konteks ini, ia memberi ruang kepada kita sebagai pembaca untuk terus memikirkan hadirnya alternatif-alternatif
ataupun kemungkinan-kemungkinan yang lain. Artinya tidak terpaku pada pemikiran, postulat, ataupun realitas yang aktual, yang nyata saja. Dalam hal ini misal 2 tambah 2 tidak harus 4. Yang di dalamnya jawaban 4 itu menunjukkan ada kontingensi, ada pemikiran, ada benar, dan ada salah di situ. Ini bisa terjadi karena adanya kekuatan imajinasi dan kemampuan interpretasi di dalam diri pembaca. Selain itu, ini bisa terjadi karena bahasa sudah tidak lagi dipandang sebagai universal medium atau bahasa universal yang tunggal, tetapi seperti yang dikatakan oleh Jaco Hintika, bahwa bahasa berposisi sebagai kalkulus yang memungkinkan munculnya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mungkin terkait dengan pengantar ini. Mohon mohon diluruskan Pak Dr. Pujarto jika keliru. Pertanyaannya kemudian adalah apakah benar apa yang saya sampaikan itu? Sejauh apa kebenarannya jika ada benarnya? Dan seperti apa penerapannya dalam kajian sastra? Inilah yang kita harapkan dari paparan-paparan Pak Dr. Pujarto dalam sesi berikutnya. Kalau dengan demikian izinkan saya membuka kegiatan Sekolah Sastra, kajian sastra dalam perspektif dengan pendekatan perspektif possible world ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Nuryati, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Kalau mendengarkan Prof. Nuryati bertutur itu adem rasanya ya, tenang gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Prof. Nuryati ini di HISKI Pusat membidangi publikasi, dokumentasi dan informasi. Jadi sudah pada porsinya kalau sekarang membuka sekolah sastra hari ini. Dan memang bergantian Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang dari HISKI Pusat akan membuka kelas kita baik sekolah sastra maupun tutor sastra itu akan bergantian. Baik, Prof. Nuryati, terima kasih banyak sudah membuka sekolah kita hari ini. Saya serahkan berikutnya kepada Pak Puji atau Bu Novi, ada yang ingin disampaikan dulu sebelum nanti. Cukup, Mbak Enda. Baik, terima kasih. Silakan Pak Puji, saya siap belajar. Baik, terima kasih Bu Indah, yang saya hormati Prof. Novi, Bu Ketua Umum, Prof. Nuryadi ya, Mbak Indah ya, dan Bapak Ibu yang lain, ada Prof. Abrinus juga. Baik, saya izin share screen ya. Nah, ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini kepada Prof. Novi yang sudah memberi kesempatan saya ini untuk memaparkan pemikiran-pemikiran saya, terutama yang paling mutakhir begitu ya. Eh, saya tertarik mengkaji persoalan teori possible world ini karena kebetulan saya di FIB sama Prof. Abrinus ini diberi kepercayaan mengajar pasca strukturalisme. Nah, menurut Lubomir Dolezal ya, seorang linguis ya, itu mengatakan bahwa possible world ya, khususnya semantik sastra ya, literary semantik, itu merupakan teori pasca strukturalisme. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan saya ini untuk mengupdate teori sastra di era mutakhir yang saya kira ini di dalam beberapa disertasi mahasiswa ini juga sudah disinggung ya, untuk mengkaji soal sastra digital, misalnya dalam konteks berbicara tentang interaktivitas ya antara apa
pembaca sastra digital atau mungkin penonton ya, pembaca dan eh, teksnya ya, atau kalau dalam bahasa cultural studies itu ada namanya fun fiction ya, sastra penggemar ya. Oke, teori possible world ini menurut Rian ya, itu pertama kali masuk dalam teori sastra pada pertengahan tahun 70-an ya. Nah, pada tahun itu studi sastra itu hampir sepenuhnya didominasi oleh konsepsi bahasa yang diberi label bahasa sebagai media universal. Jadi maksudnya bahasa itu dikaji sebagai satu-satunya bahasa untuk berbicara tentang kita di dunia ini. Jadi dengan pemahaman begitu, maka kita tidak dapat melepaskan diri dari bahasa. Artinya kita menjadi bagian dari bahasa itu karena kita adalah komunikan dan komunikatornya. Semua bahasa itu adalah untuk memungkinkan kita berbicara tentang dunia ini. Kita tidak dapat menggunakan bahasa untuk berbicara tentang kemungkinan dunia lain. Nah, ini jadi apa seperti tampak pada teori-teori nanti kita akan lihat ya, teori strukturalisme Saussure dan kemudian pasca strukturalisme itu bahasa digunakan untuk berbicara tentang dunia kini dan di sini ya. Nah, karenanya kita tidak dapat melihat bahasa dan logikanya dari luar bahasa itu, gitu ya. Kalau dalam linguistik model Jacobson itu kita apa namanya kurang bisa memanfaatkan fungsi metalingual bahasa ya. Nah, akibatnya semantik bahasa kita itu tidak dapat diungkapkan dan tidak dapat diteorikan dalam bahasa gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau mencermati teori Saussure gitu ya, dalam kajian semantik itu selalu fokusnya ada pada perbedaan. Nah, misalnya konsep-konsep yang penting itu homonimi, kemudian homograf ya, antonimi, sinonimi gitu. Jadi konsep-konsep itu lebih kepada penegasan bahwa makna bahasa itu ditentukan oleh perbedaannya ya di dalam sistem bahasa itu sendiri. Perbedaannya dengan kata lain di dalam sistem bahasa itu sendiri. Tidak berangkat keluar dari bahasa ya. Nah, jadi implikasi dari gagasan bahasa sebagai media universal ini jauh melampaui logika yang diwakili oleh para filsuf dunia tunggal. Ini maksudnya kebetulan teori possible world ini datang dari dunia filsafat dan eh, teori ini mengkritik cara pandang para filsuf yang melihat dunia sebagai tunggal, gitu ya. Nah, ini ternyata melampaui penemuannya di dalam teori filsafat, dia bergerak ke teori sastra, yaitu implikasi tersebut juga mendasari keyakinan strukturalis yang dikembangkan lebih lanjut oleh kritik baru, poststrukturalisme dan dekonstruksi, ya. Aliran yang secara global kita sebut sebagai tekstualis. Jadi menurut cara pikir ini, teori-teori seperti strukturalisme, kritik baru, poststrukturalisme, dekonstruksi itu adalah aliran tekstualis yang dalam sentralitas bahasa bagi kognisi manusia. Nah, jadi pengantar ini meneguhkan bahwa paling tidak kalau kita mengacu di Indonesia itu dulu ada Mas Pak Radar ya, Radar Pancadhana. Itu pernah menulis tentang postmodernisme di Indonesia gitu dan dia menengarai bahwa sejak tahun-tahun yang dulu ya, sejak Prof. Tiu ya, Profesor A. Tiu, itu dikatakannya bahwa studi kita itu dikuasai oleh rezim yang namanya rezim strukturalis. Dan rezim strukturalis ini
tertuang dalam satu buku ya, judul buku Prof itu yang sangat terkenal yaitu Tergantung pada Kata. Nah, jadi ini sangat menguasai cara pandang kita tentang dunia, gitu. Nah, menurut teori ini, poststrukturalisme sebenarnya ada di garis yang sama dengan strukturalisme. Dia tetap saja ada di posisi bahasa sebagai media universal. Hanya saja tekanan kepada instabilitas makna itu diberikan ya oleh pasca strukturalisme. Itu bedanya dengan strukturalisme. Nah, jadi apa? Dengan kenyataan itu maka fenomena sekarang ini fenomena sastra itu sudah bergerak jauh ya, banyak sastra digital, kemudian beberapa itu ada yang mengkaji game gitu ya, dan saya kira yang paling mutakhir, meskipun mungkin saya nggak ngikuti perkembangan yang mutakhir, yaitu penemuan tentang metaverse ya, di sana ada avatar-avatar yang diciptakan oleh si pengguna. Nah, itu sebenarnya mencitrakan bahwa possible world itu sangat nyata di era mutakhir gitu ya. Nah, apa namanya? Dominasi cara pikir baik strukturalisme, kritik baru poststrukturalisme dekonstruksi itu kemudian dikritik oleh ini oleh possible world dan alternatif yang ditawarkan adalah konsepsi bahasa sebagai kalkulus, gitu ya. Alternatifnya bahasa perlu dipandang sebagai kalkulus. Nah, ini saya repotnya ini bukan orang matematik, jadi saya nggak punya bayangan ini kalkulus dalam matematika itu seperti apa ini Prof. Nuryadi mungkin lebih ini ya. Nah, tetapi di bukunya Mary gitu ya, itu secara garis besar itu dikemukakan bahwa karakterisasi kalkulus itu bertumpu pada dua titik sentral. Satu, jauh dari tahanan bahasa, maksudnya tahanan itu kita itu ada dalam perangkap bahasa sebagai media universal tadi. Ya, jadi kita menjadi bagian dari proses-proses komunikasi gitu. Itu kalau dalam possible world, itu bahasa eh, apa kita bisa melihat dari luar dan menganalisisnya melalui metabahasa. Nah, yang bisa berubah bahasa itu sendiri. Jadi saya kira yang familiar dengan model Jacobson di sana ada fungsi metalingual gitu ya. Nah, hanya saja dalam teori Jacobson yang dekat kepada teori strukturalis, metalingual itu adalah metabahasa gitu ya. Artinya yang dimaksud dengan metabahasa itu satuan-satuannya itu bahasa ya. Nah, ini beda dengan metasastra ya. Satuannya adalah biasanya teks ya atau wacana gitu. Nah, bagaimana ketika meta itu adalah meta teks atau metasastra gitu ya. Nah, ini teori ini ya yang menjelaskan tentang itu. Nah, kita dapat menginterpretasikan pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam bahasa terhadap berbagai bidang acuan atau alam semesta wacana. Nah, jika kita menyebut bidang-bidang ini dunia, poin dua ini mengandaikan keberadaan banyak dunia yang dengannya kebenaran proposisi dapat dievaluasi. Sebuah proposisi tertentu, misalnya naga ada, dengan demikian mungkin salah di satu dunia dan benar di dunia lain. Nah, jadi misalnya kalau ada Bapak Ibu yang pecinta film apa namanya Barbie ya, nah, saya hanya nonton beberapa adegan sih ya. Nah, itu di situ ada tokoh Rapunzel gitu, tapi juga kemudian ada naga gitu ya. Atau kalau di novelnya Nukila Amal itu juga ada gambaran tentang naga gitu, yang itu mungkin nggak pernah kita temukan di dunia nyata gitu. Tetapi di dalam dunia fiksi itu dia bisa hadir. Pertanyaannya, apakah dia itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar ya dianggap tidak ada, hanya hiburan aja, atau dia memang ada pada dunianya. Nah, ini
pernyataan-pernyataan ini akan banyak di dalam teori ini ya. Nah, jadi prinsipnya adalah ketika kita berhadapan dengan sastra, maka dia menjadi sebuah wacana tentang dunia. Gitu. Misalnya kalau yang no apa film-film ya kita yang beberapa waktu lalu itu penontonnya cukup heboh ya, itu misalnya Harry Potter begitu ya. Itu kita untuk masuk Hogwarts itu harus melewati pintu peron 3/4. Nah, misalnya gitu. Nah, ini pertanyaannya Hogwarts itu ada apa enggak? Gitu. Karena peron 3/4 itu adalah satu kenaifan gitu. Tetapi di situ dilakukan oleh Lauren ya di dalam cerita itu. Nah, begitu pula yang apa itu yang jenis-jenis yang lain ya. Nah, ini dulu saya ingat ketika jadi penulis di Puskurbook itu ada juga itu penulis yang meniru-niru cerita gitu ya untuk bacaan siswa. Itu. Nah, dalam teori sastra dan naratif, penolakan terhadap konsepsi bahasa sebagai media universal ke bahasa sebagai kalkulus ini menandai terjadinya perubahan paradigma. Ya, tadi di awal saya singgung pernyataan Dolezal ini dari paradigma pasca strukturalisme ke paradigma pasca strukturalisme. Nah, saya cuma minjem aja karena nggak tahu ini namanya apa begitu ya. Nah, dengan paradigma baru ini, persoalan fiksi gitu yang sudah lama dianggap biasa itu tiba-tiba menjadi perhatian. Nah, ini maksudnya eh, kalau selama ini kita memandang fiksi misalnya dalam cara pandang kapitalis itu hanya hiburan, berarti dia tidak ada. Karena dia hanya hiburan aja, mungkin tidak beda dengan orang main neker ya, atau orang main apa bal bekel gitu ya. Nah, jadi cerita itu tidak ada gitu. Tapi kalau kita menggunakan cara pikir Marxian, misalnya sastra dipandang sebagai ideologi, nah, dia menjadi bagian dari kontestasi politik. Nah, sastra hanya menjadi alat saja, alat untuk menyampaikan ideologi tertentu kepada pihak lain, ya. Bisa untuk propaganda, bisa untuk yang lainnya. Nah, dalam perspektif ini kemudian persoalan fiksi ini yang menjadi fokus, gitu, karena dia adalah kalau dalam definisi lama itu adalah dunia imajinasi. Ya, kalau kita mengacu ke apa penyair kita ya, itu Chairil Anwar, sebuah sanjak yang menjadi adalah sebuah dunia. Nah, ini apa namanya penyair yang sangat menghargai makna ya, menimbang-nimbang kata demi mencapai makna. Nah, ini dia berpandangan begitu ya, dan itu sangat mendominasi di waktu dulu ya. Nah, ini juga berarti rehabilitasi pertanyaan tentang kebenaran dan referensi sehubungan dengan fiksi. Artinya, apakah fiksi itu benar dan apakah ada referensinya di dalam dunia fiksi? Ya, nah ini apa pertanyaan ini tidak dapat diputuskan eh, atau terlalu mudah diselesaikan dalam model satu dunia. Jadi pertanyaan tentang seperti ini nggak bisa dijawab oleh pertanyaan dalam cara pandang bahasa sebagai media universal. Ya, ini hanya bisa dipandang dari perspektif dunia plural, gitu ya. Karena kalau fiksi itu apa namanya ideologi, ya dia apa bedanya dengan risalah ideologi, gitu ya. Nah, jika satu dunia terbuat dari bahasa, ya, seperti dalam poststrukturalisme dan juga strukturalisme ya, kita tidak bisa keluar darinya. Dan pertanyaan tentang kebenaran atau kepalsuan itu menjadi tidak relevan karena dibutuhkan sudut pandang eksternal untuk mengevaluasi proposisi. Gitu. Jadi proposisi-proposisi di dalam fiksi itu yang apa namanya
memberi gambaran tentang pernyataan-pernyataan kebenaran di dalamnya itu bisa kita evaluasi kalau kita bisa melihatnya dari luar, gitu ya. Misalnya kalau novel mungkin Bapak Ibu pernah baca ya, itu novel Negeri Senjanya Seno, itu. Itu Seno memberi penegasan di sana. Percayalah wahai pembaca bahwa negeri senja itu sungguh-sungguh ada, gitu ya. Nah, kita bisa percaya pada Seno, kita bisa juga tidak percaya. Ini Seno ngibul ini. Nah, gitu. Nah, tapi itulah karakteristik dunia mungkin, gitu ya. Dan ini banyak kita temukan ya. Itu kita banyak temukan. Misalnya juga kalau apa namanya dalam novel Kitab Omong Kosong ya, Seno ya. Itu ada seorang tokoh cerita yang sama sekali tidak terkenal dalam Ramayana. Itu kemudian dia hadir dan protes kepada si Walmiki. Nah, itu novelnya Seno tapi menghadirkan Walmiki gitu ya. Wahai Walmiki gitu. Kenapa kau perangkeng aku dalam ceritamu? Nah, gitu kan. Nah, jadi di situ pertanyaannya adalah eh, ini sebenarnya protes Tala Mariam ini dalam novel itu kepada Walmiki ini hanya gurauan aja gitu, atau dia sebenarnya mewakili satu cara pandang tentang dunia yang plural. Nah, ini bisa banyak sekali fenomenanya ya dalam dunia sastra kita. Oke. Nah, di sisi lain, jika satu dunia adalah realitas yang tidak bergantung pada bahasa dan tidak ada dunia lain yang ada, semua proposisi tentang entitas imajiner secara otomatis menjadi salah atau tidak pasti karena mereka tidak mengacu pada apapun, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini ya kebetulan ini Prof Novi beberapa waktu lalu termasuk saya ini ingin turut menulis itu tentang sastra wayang. Biasanya kita itu mengidentifikasi diri dengan tokoh wayang tertentu, ya, misalnya dengan Harjuna atau dengan Werkudara gitu. Itu sebenarnya Werkudara ada enggak? Gitu. Nah, dan dalam konteks dia mengidentifikasi berarti Werkudara lebih tinggi dari yang mengidentifikasi kan. Nah, dia dunia ideal gitu. Nah, tapi mungkin yang ideal tadi itu hanya yang dibayangkan dari sisi Werkudara aja, bukan Werkudara secara keseluruhan. Nah, gitu. Nah, ini juga diskusi-diskusi yang menarik di situ tentang possible. Nah, dalam ontologi banyak dunia, teks fiksi dapat dikaitkan dengan dunia-dunia ini, ya, dengan dunia, ya, dunia ini dapat dibayangkan berdasarkan semua proposisi yang disajikan sebagai benar oleh teks dan dimungkinkan untuk membedakan pernyataan yang benar tentang anggota dunia fiksi tertentu. Nah, seperti Emma Bovary dalam Istri Dokter Desa yang Tidak Puas, dari yang salah seperti Emma Bovary adalah teladan kesetiaan dalam pernikahan. Nah, jadi eh, apa bisa terjadi ada oposisi ya antara dunia aktual dengan dunia fiksi. Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Prof. Nuri Yati ya. Itu ini memang sekedar acuan aja bahwa di waktu lalu itu ada seorang filsuf ya, Leibniz itu yang apa dalam karyanya tentang apa judulnya Teodisi ya untuk membela penciptaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan menciptakan dunia, dia mempertimbangkan semua kemungkinan dunia dan memilih yang terbaik dari mereka untuk diaktualisasikan. Meskipun dunia terbaik ini mengandung kejahatan. Gitu. Nah, ini saya kira yang pecinta mitos apa cerita-cerita atau kisah-kisah suci ya, misalnya dialog Tuhan dan malaikat ya, mungkin punya bayangan ini. Mengapa dipilih manusia gitu ya? Nah, tetapi bukan berarti tidak ada dunia yang lain gitu. Kebetulan aja kita ini hidup di dunia yang aktual yaitu di dunia manusia gitu ya. Nah, itu artinya juga secara teoretis itu dunia aktual itu bisa di tempat lain, gitu ya.
Nah, ini kalau kita lihat pengarang-pengarang yang suka membuat cerita seperti ini, tapi sudut pandangnya dari dunia lain, misalnya kalau Bapak Ibu pernah membaca novelnya Arsvendo, gitu. Mereka panggil, kalau nggak salah, judulnya kalau nggak salah ya, dia panggil aku malaikat. Ya. Nah, ini sudut pandangnya Arsvendo ini sudut pandang malaikat, gitu. Jadi bagaimana perspektif malaikat melihat terutama malaikat anu ya kalau nggak salah ya itu apa ya Israel ya. Ya, kalau nggak salah gitu. Jadi bagaimana Israel itu memandang ketika harus mencabut nyawa manusia. Wah, ini sudut pandangnya si Arsvendo ya. Ada orang yang mati dipaksa, dibakar, disiram minyak dulu. Ada yang berlama-lama bermeditasi menunggu datangnya waktu kematian itu tiba gitu ya. Nah, tapi dari sudut pandang malaikat. Jadi dunia aktualnya adalah dunia malaikat. Dunia manusianya itu dunia mungkin. Nah, jadi eh, apa bukti-bukti karya di Indonesia banyak ya. Nah, postulat banyak dunia berfungsi untuk merumuskan semantik operator modal, kemungkinan, kebutuhan, dan ketidakmungkinan yang membentuk apa yang disebut sistem aletik. Ya, jadi apa ini sebenarnya di dalam filsafat itu sudah ada yang namanya modalitas semantik ya, yaitu tentang modalitas kemungkinan, kebutuhan dan ketidakmungkinan. Nah, ini mungkin teman-teman dari linguistik yang familiar dengan modalitas ya, terutama di kajian semantik, ini nanti akan ada hubungannya dengan operator yang lain, yaitu tentang eh, sistem deontik ya. Ada diizinkan, wajib, dilarang. Nah, ini kalau di agama ada itu ya, wajib, sunnah, haram gitu ya. Nah, sistem epistemik, ya ini modalitas epistemik karena dipercaya, diketahui, diabaikan, dan kemudian sistem aksiologis, tidak peduli baik, buruk. Nah, ini apa namanya ada sejalan dengan itu. Jadi beberapa artikel yang menggunakan teori ini itu misalnya Burman ya dulu di apa tulisannya di Politics Today ataupun Amit Markus ya itu menggunakan modalitas semantik ini di dalam menjelaskan hubungan antara sastra dengan terutama apa namanya menggambarkan relasi-relasi modalitas ini. Ya. Nah, ini saya waktunya masih berapa lama nih Mbak Indah? Waktunya masih lama, Pak. Baik, Dihabiskan aja enggak apa-apa. Sekolah ba- sastra 2 kali show soalnya. Kita lebih baik. leluasa, Pak. Nah, baik. Jadi apa? Selain kontras antara satu dunia nyata dan banyak dunia yang hanya mungkin, logika modal itu menggunakan konsep aksesibilitas. Nah, ini tadi yang disampaikan Bu Indah ya tentang aksesibilitas ini. Jadi dalam teori ini itu dipakai apa namanya modelnya Saul Kripke namanya ya. Nah, ini model strukturnya itu dikenal dengan eh, apa M model ya untuk logika modal. Tapi ini dalam filsafat yang ini ya. Tapi dipakai juga nanti untuk penjelasan di sastra. Nah, ini model M ini adalah rangkap tiga ya GKR di mana K adalah himpunan objek, G adalah salah satu objek milik K, dan R adalah relasi yang didefinisikan atas anggota K. Jadi maksudnya bahwa di situ itu ada banyak apa namanya ini sebelum ke situ ya. Jadi K merupakan himpunan semua dunia yang mungkin. Jadi dunia mungkin ada banyak gitu ya, termasuk dunia kita.
ketika dilihat dari dunia yang lain atau dunia ketika posisi dunia aktualnya itu bergeser, gitu ya. G adalah dunia yang sebenarnya, dunia aktual, dan R itu merepresentasikan relasi. Jadi kemungkinan relatif dan aksesibilitas lainnya, gitu. Nah, ini kalau misalnya saya beri ilustrasi ya, kalau Bapak Ibu pernah membaca ini, membaca lagi-lagi Negeri Senja ya, nah, karya Seno itu di situ diceritakan seorang pengembara, begitu ya, meskipun Seno itu memberi catatan di bawah bahwa sebenarnya settingnya itu adalah di Timbuktu gitu ya, di Afrika, di sebuah gurun pasir yang luas begitu. Tetapi di situ si pengembara akhirnya tiba pada satu tempat dan sebelum tiba ke sana sebenarnya si pengembara tadi sudah mendengar bahwa ada negeri senja gitu ya. Apakah betul negeri senja itu ada gitu. Nah, tapi di situ digambarkan oleh Seno bahwa tiba-tiba saja si pengembara tadi sudah sampai di negeri senja. Dia masuk di dalamnya dan negeri senja itu suasananya selalu senja karena matahari selalu nangkring di ufuk barat gitu ya. Dan pemandangannya selalu senja. Nah, nah, di sini senja di sini negeri senja itu apa di dalamnya itu banyak peristiwa-peristiwa digambarkan di situ ada tirana, raja yang kejam ya, kepada rakyatnya dan juga ada eh, benda yang hanya ada di negeri senja namanya kotak senja gitu ya. Saya sebenarnya ingin beli nggak tahu ada di mana itu ya. Tapi ternyata hanya ada di negeri senja dan itu hanya ada di novel negeri senja gitu. Nggak tahu nanti kalau Mbak Endah ini bikin kotak senja, wah terus dijual ini diimpor dari negeri senja. Nah, itu. Nah, jadi di situ si pengembara itu mengalami apa yang disebut dengan aksesibilitas tadi dari dunia aktual ke dunia eh, mungkin yaitu dunia negeri senja. Nah, terjadi apa yang oleh Mary Ryan itu disebut dengan recentering atau relokasi gitu. Jadi terjadi perubahan posisi tadinya senternya ada di dunia aktual bergeser senternya ada di dunia negeri senja gitu. Nah, pada Seno itu jelas, tapi kalau pada Arsvendo itu nggak ada gambaran malaikat itu turun ke bumi terus jadi manusia seperti dalam kisah Ibrahim ketemu malaikat itu ya, yang kakinya tidak napak bumi gitu ya. Nah, tapi di situ juga gambaran recentering mungkin nggak kelihatan gitu ya. Itu hanya apa pertemuan ya. Nah, jadi di sini aksesibilitas itu seperti itu. Artinya si pengembara bisa masuk negeri senja karena negeri senja bisa diakses. Tapi secara ontologis negeri senja berbeda dengan negeri tempat kita tinggal gitu. Karena negeri senja itu negerinya selalu senja. Di sana ada matahari, tapi mataharinya selalu senja. Tidak pernah ada matahari yang terang seperti tempat kita tinggal gitu ya. Ya, ini memang jadi polemik. Itu kan sebenarnya hanya soal alegori aja gitu ya. Misalnya kalau tidak salah di Spotify dulu Mbak siapa itu yang Mbak Laili ya, Mbak Laila Esfudori itu mewawancarai Seno gitu ya, Spotify-nya Kompas kalau nggak salah atau Tempo ya itu. Ah itu bilang, wah itu Pak Seno gambarnya ini karena itu perbincangan dua pengarang ya, gitu. Jadi saling mengkritik tentang novelnya begitu. Tapi ini dari sisi possible world seperti itu. Artinya apakah itu alegori atau itu ini ya ini justru di situ kekayaan sastranya, gitu ya. Ada yang menyatakan itu metafor ya, metafor dari Indonesia karena Tirana itu sebenarnya nggak jelas juga laki-laki atau perempuan, gitu ya, di dalam novel itu. Jenis kelaminnya sepertinya namanya sepertinya laki-laki, tapi nggak jelas itu, gitu.
Nggak tahu apakah itu metafor dari Semar ya, yang nggak jelas juga itu. Sebenarnya bapak atau ibunya Gareng Petruk Bagong ya. Nah, karena dari sisi tampilannya sepertinya Semar, tapi kalau dari sisi tampilan fisiknya kayaknya itu pinggulnya perempuan ya, Semar ya. Betul nggak Mbak Indah itu? Ya, nah jadi seperti itu kira-kira gambaran tentang aksesibilitas. Nah, sekarang kita masuk ke yang sastranya ya. Artinya itu tadi sebenarnya intronya dari filsafat, tapi Mary Lehurian bilang bahwa ya ini kebetulan aja dan itu sangat relevan untuk mengkaji sastra dan dari teori-teori sastra yang dulu sangat nyambung ya dengan teori ini. Nah, ada banyak pandangan tentang hubungan antara actual world dan possible world. Jadi sebelum masuk ke sastranya ya, ini ada yang banyak, ada yang menentang ya, itu actual world dengan possible world ini yang nggak bisa disamakan. Karena secara karakteristik berbeda. Ada banyak pandangan, tapi ini nggak saya bahas karena ini urusannya nanti ke logika modalnya orang filsafat gitu ya. Nah, saya masuk yang relevan dengan bidang sastra gitu. Nah, yang relevan dengan bidang sastra ini adalah pandangan seorang namanya David Lewis ya. Ini dia menyatakan bahwa tidak ada perbedaan ontologis antara dunia aktual dan dunia yang hanya mungkin. Nah, argumennya kedua jenis dunia ini, dunia aktual dan dunia mungkin itu terbuat dari substansi yang sama, yaitu benda dan peristiwa material. Nah, ini pandangan Lewis ya. Jadi di sini tentu saja benda di situ itu bisa dalam pengertian gambaran ya, citraan tentang benda. Jadi kalau kita membaca novel pasti ada gambaran tentang benda, tentang peristiwa ya. Kalau di tulisan yang lain nanti akan ada namanya komponen statik dan komponen dinamis ya. Jadi benda-benda itu komponen statik, peristiwa itu komponen dinamis sehingga nanti terjadi cerita itu berjalan begitu ya. Nah, dalam dunia mungkin itu juga terjadi seperti itu. Ya, kita bisa melihat di berbagai bentuk karya ya, entah sastra ataupun film ya, ataupun bahkan yang sekarang ini di sastra-sastra digital, termasuk apa metaverse gitu ya. Nah, dunia kita yang sebenarnya hanyalah satu dunia di antara dunia lainnya. Nah, ini kebetulan kalau dunia kita ini kan sekarang ini didominasi oleh positivisme sehingga yang nyata itu adalah yang terukur, yang bisa dihitung, yang jadi pakai alat-alat pengukuran gitu. Tapi apa yang dunia mungkin itu sepertinya jadi tersingkirkan gitu ya. Tapi justru di era mutakhir ini ketika apalagi Scopus, COVID ya maksud saya. COVID-19 itu terjadi, kita setiap hari itu mengakses dunia digital ya. Bahkan ini termasuk ini Hizki ini rutin kegiatannya ini sangat familiar dengan Zoom meeting ya, dengan Zoom, ruang Zoom gitu ya. Yang saya percaya ini Mbak Endah ini sekarang ada di Surabaya ya Mbak ya gitu. Nah, tapi di sini kan saya hanya lihat citraannya. Nah, apakah citraan Mbak Endah ini benar-benar Mbak Endah kan? Itu mungkin aja, gitu ya. Dan itu nyata, gitu ya. Dan yang paling apa namanya kita lihat misalnya Bapak Ibu mungkin pernah sekali-sekali pakai Oculus ya. Kalau saya sih cuma nonton di YouTube ya tentang metaverse itu. Itu kalau apa di dalam metaverse itu kan avatarnya itu bisa bikin-bikinan, gitu. Jadi si pemilik akun itu bisa membuat avatar dan avatarnya bisa lebih dari satu. Jadi betul-betul bisa membuat tokoh bikinan ya kalau di dunia metaverse itu.
Nah, mungkin Mas Ferry ini sangat familiar ini dengan dunia-dunia digital seperti itu. Dan itu sekarang sudah sangat banyak gitu ya yang ini makanya apa kajian game juga sudah banyak ya sekarang ya kalau kita lihat di jurnal-jurnal. Nah, jadi fenomenanya banyak sekali ya. Nah, disebut aktual itu bukan karena ia berbeda jenisnya dari yang lain, tetapi karena ia adalah dunia tempat kita tinggal, gitu. Jadi ini yang jurnalis saya kira aktual terpercaya, gitu ya. Nah, tapi aktual itu adalah apa yang kita tinggali, gitu. Nah, jadi kalau si Seno ya kebetulan dia jurnalis tapi novelis dan dia itu menyatakan bahwa ketika jurnalisme dibungkam sastra bicara, nah dia beritanya malah berita dunia negeri senja. Jadi jadi dia membuat semacam reportase tentang negeri senja diberitahukan kepada para pembacanya yang di dunia aktual di sini dan gini gitu ya. Karena jurnalisme dibungkam. Nah, jadi aktualnya bergeser gitu ya. Nah, nah, penghuni dunia lain mungkin benar-benar menyebut dunia mereka sendiri aktual. Jika yang mereka maksud dengan apa yang kita lakukan adalah aktual. Nah, tadi sudah saya contohkan eh, apa Arsvendo ya, Arsvendo Atmowiloto ya. Nah, aktual itu bersifat indeksikal ya, seperti aku atau di sini atau sekarang ya. Itu referensinya tergantung pada keadaan tuturan, yaitu dunia tempat ujaran itu berada. Nah, jadi apa sastra-sastra yang disebut sebagai sastra atau fiksi ya, fiksi posmo ini banyak sekali mengelaborasi seperti ini. Misalnya Mike Hill itu ya di Postmodernist Fiction itu pernah menyajikan di situ saya agak lupa itu karya siapa gitu. Itu ada seorang apa seorang tokoh itu, tokoh di dunia nyata terkenal gitu, nonton film ya, tapi itu fiksi ya, karya fiksi gitu ya. Ternyata dia duduk berdampingan dengan seorang tokoh, tapi tokohnya tokoh dalam cerita, sama-sama nonton film, nah, gitu. Nah, pertanyaannya itu yang aktual yang mana? Nah, kalau dilihat dunia, nah, tapi ini karena berlapis-lapis, jadi apa namanya antara yang fiksi dan yang aktual dalam novel itu kemungkinannya bisa sangat banyak ya. Ya itu memang bisa saja orang mengatakan itu permainan, tetapi eh, apa kita sendiri sekarang sudah sehari-hari menjadi bagian dari pemain dalam dunia mungkin itu, gitu. Karena kita berapa banyak anak-anak kita main game yang itu nembak-nembak itu atau main sepak bola begitu ya lawannya fiksi kayak gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya setiap hari dan senang gitu karena hidup ini kan yang dicari bahagia kan. Nah, kalau sudah bahagia main bola di dunia game ya ya apalagi gitu ya. Nah, banyak sekali fenomena yang bisa kita urai di sini ya dengan possible world ini. Nah, dalam teori sastra dan naratologi, istilah dunia digunakan untuk menunjuk apa yang disajikan ke dalam imajinasi oleh teks sastra. Gitu. Jadi dunia di sini itu adalah dalam kajian sastra itu menunjuk kepada imajinasi. Definisi lama tentang sastra ya yang saya kira sampai sekarang mungkin masih disebut-sebut ini bagi pengajar pengantar teori sastra itu sastra adalah karya imajinatif bersifat artistik bermediakan bahasa gitu ya. Ya, yang disebut pertama seingat saya memang imajinasinya gitu. Hanya saja medianya itu bahasa. Nah, bahasa yang artistik gitu. Jadi tujuan akhirnya sebenarnya imajinasi, bahasa itu medianya gitu. Nah, tetapi di kajian-kajian apalagi kalau Bapak Ibu familiar dengan buku-buku teks bahasa Indonesia,
itu jarang sekali kajian sastranya itu melihat imajinasinya. Pasti kecenderungannya ya sejauh yang saya baca itu adalah dari segi bahasanya. Entah itu bahasa dalam pengertian majas atau bahkan ada yang bahasa sastra tapi dikaji dari sisi struktur kalimatnya. Misalnya kean dalam kata ini pada cerita fantastik tadi ya, itu membentuk kata apa. Nah, jadi kajiannya linguistik. Ya. Padahal itu teksnya teks sastra. Nah, kajian yang fokus ke imajinasinya saya kira agak langka ya, buku teks ya. Nah, kalau buku pengayaan itu tidak ada panduannya kayaknya ya. Nggak ada, kalau yang buku sastra masuk kurikulum kayaknya ada buku panduan guru ya, menciptakan dan sebagainya. Jadi mengolah imajinasi. Semoga ini ke depan mendapat angin yang lebih baik lagi ya untuk mengolah imajinasi bagi para siswa. Nah, di abad yang sebelumnya ya Aristoteles itu mengontraskan tugas sejarawan yaitu menggambarkan apa adanya dengan tugas penyair yaitu mendeskripsikan apa yang bisa terjadi menurut kemungkinan, possibility dan probability dan probabilitas. Artinya di sini itu dibedakan ya antara dunia mungkin dengan dunia nyata. Pada sejarawan itu dianggap nyata, maka dia disebut dengan fakta, tetapi faktanya fakta historis, gitu ya. Ya, dokumen apa sumber-sumber datanya pada umumnya ya yang dipercaya sebagai fakta historis, arsip dan sebagainya. Tapi kalau penyair itu dunianya adalah dunia mungkin. Nah, nah karena itu maka teori dunia mungkin memandang sastra sebagai konstruksi imajinasi, objek kontemplasi estetika, dan sebagai kondisi pencelupan naratif. Ini terjemahan di kamusnya ada pencelupan naratif, ada yang menggunakan keterlibatan ya, ada yang menggunakan perendaman ya. Nah, pokoknya gambarannya itu adalah apa seorang pembaca narasi dia akan terlibat dengan pengalaman itu. Karena itu maka di teori-teori itu ada yang menyebutkan bahwa membaca cerita itu sebenarnya kita turut mengalami apa yang dialami oleh pengarang. Jadi terlibat ya. Nah, dunia ya ini baik dalam pengertian dunia faktual ataupun dunia aktual itu adalah semua yang ada. Ini apa namanya mengacu ke ini ya Mary Laurelian terutama di interpretasi Mary ya. Tapi kalau saya baca apa Oxford ya dictionary itu ya bumi dan semua yang ada di dalamnya. Dunia itu pengertiannya seperti itu. Tapi kalau dalam fenomenologi dunia itu dibedakan dari alam. Alam itu ya bumi tadi. Kalau dunia itu yang ada di imajinasi kita. Gitu. Jadi ada beda gitu ya. Nah, saya tafsir saya ini sebenarnya bisa bisa dalam pengertian yang bervariasi ya, pengertian dunia itu. Kalau yang mengacu ke bumi itu ya alam gitu ya. Itu kalau dunia itu bisa yang ada di kepala kita saja. Gitu. Misalnya ketika seorang apa ahli arsitektur membuat desain rumah, itu berarti dia membangun dunia rumah. Nah, nanti rumah yang dibangun oleh si ahli tadi itu akan menjadi model untuk rumah yang akan dibangun. Nah, sebenarnya rumahnya tadi sudah ada dulu di kepala si ahli arsitektur. Ahli bangunannya itu hanya mengeksekusi lanjut dari bikinannya si ahli tadi, gitu ya. Dan ini mana yang sebenarnya dunia? Rumah yang nyata atau rumah yang modelnya? Nah, gitu. Nah, dunia itu dapat dipikirkan dalam dua cara. Yang pertama itu sebagai wadah untuk entitas yang memiliki mode keberadaan fisik, ya.
Peristiwa dapat dianggap sebagai entitas karena mempengaruhi objek padat dan berlabuh dalam waktu dan ruang. Kemudian sebagai jaringan hubungan antara entitas ini. Jadi di antara objek-objek tadi itu ada jaringannya, ada hubungan-hubungan ya. Nah, kita masuk ke dunia mungkin. Dunia mungkin adalah semua yang mungkin ada. Nah, dunia mungkin ini khususnya untuk dunia cerita, itu isi dari dunia cerita itu ada dunia faktualnya dan ada fiksinya. Ya, ini nanti di kajian yang lain ini akan mendasari teori genre menurut Mary Laurelian ya. Citra dunia harus dibedakan dari dunia yang direpresentasikan karena dunia ini ada secara independen dari teks apapun. Jadi meskipun novelnya itu realis ya, atau misalnya realisme sosialis, itu tetap saja cerita di dalam novel itu berbeda dari yang ada di dunia. Gitu. Kalau dia itu sama, namanya bukan realisme, namanya mungkin biografi, gitu ya. Tapi apakah biografi itu sepenuhnya faktual? Biografi juga bisa fiksional, karena mungkin diwarnai dengan mimpi-mimpi si tokoh yang dibiografikan, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ini nanti akan mendasari kajian genre. Selama ini kita itu menerima sastra sebagai sastra aja dan sastra dimaksud itu adalah imajiner murni. Nah, misalnya yang dulu kita dengar itu adalah misalnya dongeng. Nah, dongeng itu pasti diawali dengan hatta, konon, ya, di sebuah dunia begini. Nah, itu sudah intro bahwa itu sepenuhnya fiksional. Tapi semakin masuk ke masyarakat modern, itu banyak novel, ada realisme sosialis, ada realisme psikologis, ada apa, dan di situ bahkan kajian-kajiannya seolah-olah sastra dianggap fakta, pendekatan psikologi, ya, seolah-olah itu fakta psikologis, gitu ya. Nggak ada ceritanya, nggak ada dramatiknya, gitu ya. Pendekatan sosiologis itu seolah-olah murni ideologi, nggak ada imajinasinya. Nah, jadi dari sisi ini itu akan ada genre-genre yang sebenarnya lebih menurut saya itu lebih objektif. Kalau yang sepenuhnya fiksional, nah nanti genre-nya namanya apa? Kalau yang ada fakta dan fiksinya, nah, yang seperti apa? Nanti ada novel historis dan sebagainya, gitu. Ya, jadi teori genre saya kira ada banyak ya. Kalau yang kita kenal sekarang ini ya biasanya sastra itu apa puisi, prosa, prosa itu ada cerpen, ada novel, ada roman. Nah, mungkin nanti di antara prosa dan puisi itu ada fiksi mini ya, ada misalnya kayak punyaannya Linus itu prosa lirik, ya itu mungkin nggak kegarap juga ya. Ada misalnya mungkin nggak tahu ini ada datang di sini nggak, misalnya ada pentigraf ya, ada lagi apa namanya yang yang deket-deket ke apa namanya deket-deket ke ilmiah misalnya science fiction, nah, gitu ya. Nah, jadi banyak sekali nanti genre-nya. Ada juga genre yang dasarnya fantasinya, misalnya ada uncanny, marvelous, dan satu lagi apa itu ya, agak lupa. Nah, tapi dunia cerita itu ada juga yang sepenuhnya dunia fiksional. Ya, seperti yang tadi sudah saya omongkan ya. Jadi apa sastra-sastra yang seperti dongeng itu sepenuhnya fiksional. Apalagi kalau yang apa itu termasuk uncanny ya. Fantasi ya, uncanny, fantasi dan marvelous. Kalau yang sepenuhnya ketika saya SD dulu itu ada ya yang dongeng sepenuhnya tokoh-tokohnya hewan. Nah, kalau nggak salah itu uncanny ya. Nah, itu fiksional murni atau itu ada faktualnya. Nah, biasanya di situ untuk menggambarkan karakter manusia.
gitu. Jadi nggak tahu mengapa kita itu suka menggambarkan karakter itu pakai hewan, gitu ya. Kalau di Barbie itu misalnya Gothel itu ya, Gothel itu si tukang sihir, itu temannya anu binatangnya kalau nggak salah kalau di desa saya namanya rase ya. Nah, jadi citraan binatang jahat itu rase itu. Nah, tapi kita juga mungkin dalam dunia politik kita pernah dengar ya dulu ada presiden yang disimbolkan dengan si Buya ya. Nah, pakai kerbau ya. Nah, wah, itu juga membuat tersinggung berat ya. Itu ambil dari dunia dongeng ya. Sekarang ini mungkin dunia cerita si itu ya, One One Piece ya. Nah, itu juga dari dunia dongeng ya. Nah, tetapi begitulah dunia dongeng itu kadangkala citraannya itu buruk sehingga orang tidak mau ya. Banyak sekali sebenarnya dunia politik kita juga sekarang mengelaborasi dunia dongeng. Misalnya ada Brutus di istana, gitu ya. Atau awas hati-hati di situ tempat jin buang anak, gitu ya. Jinnya itu jin itu punya anak itu. Kapan nikahnya, gitu kan? Nah, itu kalau mau dipakai cara pandang positivis ya. Nah, kalau dunia fiksi ini dibedakan dari cerita ya. Jadi fiksi itu bisa sepenuhnya fiksi murni, misalnya dalam lukisan, gitu ya, tidak ada ceritanya, gitu. Nah, mungkin di dunia kita ya, atau buku-buku maksud saya, buku-buku yang ditulis para penulis itu kadang-kala ada pengantar teori fiksi kayak punya saya sendiri. Ternyata fiksi itu pengertiannya bisa ada ceritanya, bisa juga sepenuhnya murni fiksi tidak ada ceritanya. Nah, kalau yang ada ceritanya namanya dunia cerita. Ya. Nah, apa itu dunia cerita? Ya, dunia cerita itu adalah representasi mental global yang memungkinkan penafsir untuk membingkai kesimpulan tentang situasi, karakter, dan kejadian, baik disebutkan secara eksplisit atau tersirat oleh teks atau wacana naratif. Nah, jadi apa dunia cerita atau story world ini implement apa konsekuensi lanjut dari possible world yang sudah kita uraikan tadi. Ketumbang tindihan antara dunia cerita dan dunia fiksi. Jadi bisa terjadi ada tumpang tindih antara dunia cerita dan dunia fiksi. Beberapa dunia cerita tidak fiksi, beberapa dunia fiksi bukan dunia cerita. Artinya dia sepenuhnya fiksi. Tetapi sebagian besar dunia keduanya bersifat imajinatif. Jadi apa? Meskipun dia itu bisa bertolak dari dunia nyata, tetapi ketika dia menjadi novel, maka dia menjadi imajinasi, gitu ya. Saya ingat saya pernah baca bukunya siapa itu ya, dia bercerita tentang bagaimana William James itu seorang penulis cerita terkenal di Inggris ya, itu bilang bahwa bisa saja seorang pengarang itu menulis dan yang dia tulis itu sebenarnya bertolak dari atau terinspirasi dari peristiwa di dunia nyata gitu. Tetapi begitu dia menjadi cerita, pasti si pengarang tidak cukup hanya menggambarkan apa yang dia lihat di dunia nyata. Dia akan membangun sebuah dunia dan dunianya itu adalah dunia yang dia inginkan. Karena itu maka itu menjadi dunia si milik pengarang itu, gitu ya. Di FIB itu ada seorang pengarang yang mungkin Bapak Ibu kenal namanya Pak Kunto Wijoyo, gitu ya. Prof. Kunto Wijoyo itu menulis cerita pendek, kalau nggak salah judulnya Rumah yang Terbakar. Itu nama tokohnya itu ternyata tak tanya-tanya itu dosen FIB itu tokohnya Pak Kunto itu namanya Yulianto Ismail, gitu ya. Nah, padahal koleganya Pak Kunto dosen sejarah itu ada namanya Yulianto Ibrahim. Nah, jadi mungkin itu sedikit dimodifikasi. Jadi dia tidak langsung menyebut nama Yulianto Ibrahim, tapi
ganti jadi Yulianto Ismail karena Ismail anaknya Ibrahim. Nah, saya saya nggak tahu juga itu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dikonfirmasi. Tapi tentu saja yang diceritakan dalam cerita itu belum pernah saya dengar karena kebetulan Yulianto Ibrahim tetangga saya, gitu ya. Itu ya. Nah, jadi maksudnya yang saya katakan bisa saja seorang mengambil namanya itu dari yang dia lihat, tapi dia ubah sesuai dengan keperluannya. Nah, berbeda dengan doktrin sastra tekstualis yang tadi saya kemukakan di awal, yang mendalilkan ketergantungan mutlak dunia pada teks, ya, tergantung pada kata kita ingat ya pernyataan Tiu, itu. Konsep dunia cerita itu memiliki hubungan longgar dengan teks dan narasi, gitu. Jadi kalau kalau apa doktrin sastra tekstualis gitu ya, itu kalau dia itu tergantung pada teks, maka ada perubahan sedikit pada teks, maka akan mengubah semua apa akan mengubah semua yang diceritakan di dalam teks itu. Ya, teori semantiknya begitu. Nah, tetapi kalau eh, dunia cerita itu bisa saja eh, kalimat yang berbeda tetapi maksudnya sama. Oh, orang itu masih lajang, gitu. Itu sama dengan orang itu belum menikah, gitu. Jadi kalimatnya beda, tetapi bisa mengacu ke hal yang sama. Tapi kalau dalam doktrin tekstualis itu nggak mungkin, karena secara semantik, sinonim apapun itu sebuah kata, pasti dia ada bedanya. Gitu. Apalagi dimungkinkan juga ada polisemi, gitu ya. Maknanya lebih dari satu. Sebentar. Oh. Ya, jadi eh, kita lihat ya bahwa dalam kajian possible world ya untuk sastra itu Mary Lororian itu menengarai dimungkinkan adanya tiga kajian ya. Yang pertama itu adalah sebuah teks naratif dapat menghadirkan beberapa dunia ontologis yang berbeda. Misalnya ketika menggambarkan beberapa hasil yang saling bertentangan untuk situasi yang sama ya, seperti dalam novel The French Lieutenant's Woman ya. Ini kalau di Indonesia misalnya pada cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku ya. Tapi ini cuma dugaan saya ini. Di dalam Bapak Ibu kalau pernah baca cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku itu si Sukap di suatu sore datang ke pantai dan dia lihat pantai itu begitu indah dan dia teringat pacarnya dan dia tidak ingin kehilangan momen maka senja itu dipotong sebesar kartu pos gitu. Dan kemudian senja itu dimasukkan saku celana, dia pergi, rupanya itu dianggap kriminalitas, maka Sukap dikejar-kejar sama polisi. Gitu. Nah, ternyata kemudian si Sukap masuk ke gorong-gorong dan dia menemukan lagi di sana ada senja. Tapi rupanya senjanya itu senja tiruan. Nah, gitu ya. Nah, di situ kalau saya membaca sih bahwa sekarang ini apa namanya dunia kita ini sudah mengambil yang diberikan alam dan menggantinya dengan tiruannya. Nah, gitu ya. Jadi dunia ontologisnya jadi berbeda gitu. Jadi kita tidak lagi bersentuhan dengan apa yang nyata diberikan oleh alam, tapi kita sekarang banyak sekali bersentuhan dengan model-modelnya gitu. Dengan model-model dari dunia itu ya. Nah, ini apa namanya? Banyak yang seperti ini saya kira ya. Nanti bisa bisa dielaborasi. Ini kalau pembacaan saya sih yang paling banyak produktif mengelaborasi seperti ini Seno Gumira ya. Yang sekarang ini saya kurang tahu misalnya Agus Nur itu membuat cerpen juga judulnya agak mirip dengan Seno ya. Itu apa?
sebuah cerita apa ya, kartu pos ya. Nah, judulnya bukan bukan Sepotong Senja, tapi pakai pakai kartu pos gitu, saya agak lupa judulnya ya. Nah, jadi seperti itu. Ada juga yang pengarang lain gitu, itu sepertinya marah banget sama Seno gitu, karena Sukap itu dibuat macem-macem karep-karep dhewe gitu kan. Nah, kemudian si pengarang itu juga membuat apa namanya cerita pakai tokoh Sukap gitu ya. Itu namanya siapa gitu. Nah, rupanya Pak Afrikus juga membuat cerpen itu, tokohnya Sukap gitu. Nah, itu kalau ngikuti hubungan-hubungan tokoh cerita ya, itu mirip apa, ada sisi interteks tapi mungkin interteksnya kalau dalam bahasa McHale namanya bukan membangun epistemologi tetapi membangun ontologi. Artinya dunia sukapnya jadi berbeda gitu. Jadi sukap itu tidak dihadirkan seperti cerita lama, misalnya kalau kita itu nonton wayang, misalnya Hanoman gitu ya. Hanoman Obong itu settingnya Ramayana gitu ya. Dan dia pasti menjadi tokoh yang pembela kebenaran. Dia si pembunuh Rahwana dengan ajian Mahaundrinya. Tapi ternyata Mayangkara ini juga yang menolong Wisanggeni. Ketika lahir dititipkan oleh si siapa itu ya, dewa siapa gitu. Dan dia menjadi penolong juga. Tapi juga Anoman itu setiap kali dipanggil oleh Punggawa Pandawa ketika ada seorang tokoh yang kerasukan Rahwana. Nah, jadi meskipun dia settingnya Rahwana atau Mahabharata, itu yang namanya Hanuman itu adalah tokoh putih ya, tokoh yang selalu putih. Nah, itu namanya epistemologis. Artinya orang terbangun pengetahuannya. Ini kalau Hanuman pasti tokoh bagus. Nah, kebanyakan kita kayaknya ini itu mengidentifikasi diri dengan wayang itu dalam pengertian epistemologis. Artinya wayangnya itu punya karakter yang bagus gitu. Nah, tapi kalau mau ngerujuk novel-novel kayak Seno Kitab Omong Kosong atau siapa ini yang mengarang Rahwana Putih ini ya, yang mungkin memberi ruang untuk Hizki ini ya, Bu Edi ya, Bu Trusti Edi ya. Nah, Sri Trusti Edi itu Rahwana Putih begitu ya. Nah, ini kita bisa agak ini apa namanya? Agak model-model dunianya jadi agak kacau ini. Gitu. Misalnya kalau kita mau merujuk mengidentifikasi diri kita ini sebagai Harjuna. Wah, ini pasti langsung dihujat sama feminis. Oh, kamu itu tukmis. Nah, misalnya gitu. Karena yang lebih mengedepan Harjuna itu istrinya banyak. Gitu. Padahal kalau dalam cerita di situ itu pengertian istrinya banyak itu bukan kemudian romis, tetapi karena dia pertama itu dicintai banyak orang karena cakap baik dari segi wajah maupun akal budinya, gitu ya, maupun budinya, begitu kan. Nah, tapi sekarang ini masuk dalam jebakan perangkap itunya, biologisnya. Nah, romis ini, baduk klimis maksudnya ya. Baduk klimis itu seperti itulah gitu. Nah, kemudian sebuah teks itu dapat memproyeksikan dunia terpadu yang mencakup banyak cerita yang berbeda. Ya, seperti dalam film ini, apa Babel ya. Ini di Indonesia saya belum pernah menemukan ya, tapi saya pernah baca kalau nggak salah karyanya Italo Calvino ya, itu dunia kota-kota imajiner judulnya. Jadi itu banyak cerita, tetapi tidak membangun kesatuan, tetapi nanti saling terhubung. Ya, saling terhubung antara cerita satu dengan cerita lainnya. Itu bukan dalam pengertian serial, tapi secara ontologis dunia-dunia itu berbeda, begitu ya. Nah, saya belum menemukan, saya cuma nggak tahu apakah ini bisa jadi analogi ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi-lagi contohnya Seno ya, wah ini saya pembaca Seno soalnya ya. Kalau Bapak Ibu cermati, itu tokoh atau cerita-cerita Seno itu sebagian besar tokohnya itu adalah Sukap, gitu ya. Termasuk di kitab Omong Kosong, Negeri Senja, Sepotong Senja untuk Pacarku, itu sebenarnya si Sukap gitu.
Maka dari itu si Seno membuat tulisan tersendiri siapa itu Sukap gitu. Nah, konon menurut Seno, Sukap itu dulu adalah seseorang yang pernah datang ke bengkel teaternya Rendra, tapi namanya Sukap itu ya. Nah, itu yang menginspirasi Seno jadi tokoh idola dia gitu. Nah, jadi tidak disebut namanya Sukap di dalam cerpen itu, tapi orang langsung, oh ini Sukap toh. Gitu. Nah, itu apa namanya Sukap itu bahkan kadang-kala dihadirkan dengan karakter yang beda. Nah, sehingga kalau kita baca novel-novel apa cerpen-cerpen Seno itu sebenarnya terhubung bahwa itu kisah Sukap, tapi kisahnya beda-beda, gitu ya. Nah, eh, apa namanya Sukap yang satu berbeda dengan Sukap yang lain. Nah, bahkan ini Sukap sudah masuk dalam perangkap cerpenis yang lain. Ya, tadi saya sudah singgung ya, ada pengarang lain juga kok kayaknya Sukap terus sih. Nah, jadi geding ini sama si Sukap yang jadi apa ceritanya si Seno ini. Nah, ini sudah melampaui melampaui cerita bangunannya, sudah masuk digunakan oleh pengarang yang lain ya untuk membangun dunianya gitu. Nah, itu kalau dalam konteks dunia ini itu tekanannya lebih kepada kalau dia membangun ontologi yang berbeda, maka dia masuk ke dunia mungkin. Tapi kalau dia membangun epistemologi kayak Anoman tadi, ya, atau misalnya kalau Bapak Ibu dulu suka nonton yang dibintangi oleh Adi Kurdi itu ya, Keluarga Cemara. Gitu ya. Nah, itu tokohnya eh, apa namanya aktornya waktu itu Adi Kurdi sama ini ya si siapa namanya istrinya Cak Nun itu ya Novia Novia Kolopaking ya. Nah itu juga epistemologis dia selalu seperti itu mungkin termasuk yang itu ya Senopati Adipati Pamungkas itu ya. Jadi itu seperti Anoman tadi berulang di cerita yang lain tetapi dia tidak membangun sesuatu yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu beberapa teks dapat berkontribusi pada pembangunan dunia yang sama, seperti dalam fenomena transfiksi. Nah, ini kebetulan saya ini baru menggunakan teori ini untuk nulis artikel dan ini alhamdulillah ini dulu saya presentasikan di tempat Mas Ferry ya di Palembang itu sudah accepted ini di Scopus ya. Nah, jadi saya membuat artikel transfiksi tentang Petruk Dadi Ratu. Nah, ini Petruk Dadi Ratu itu cerita Jawa sangat terkenal dan itu khas Jawa ya, lokalitas Jawa karena nggak ada tokoh Petruk sepertinya di Mahabharata maupun Ramayana ya. Nah, ini dipakai atau apa dalam cerita Petruk Dadi Ratu itu kan anu nama posisi Petruk yang jadi ratu itu namanya Welgeduelbeh ya. Nah, itu jadi naskah dramanya Danarto. Drama Danarto itu berjudul Belgeduelbeh. Tetapi diadopsi sedemikian rupa dan itu ditulis di zaman Orde Baru ya. Dan di zaman Orde Baru itu apa namanya? Seniman itu juga dalam cekaman itu, dalam cekaman otoritarianisme gitu ya. Karena pernah ada seorang pemain wayang wong gitu lakonnya Petruk Dadi Ratu itu ternyata ditangkap itu karena nggak tahu ngeritik gitu ya. Nah, tapi kita tahu di zaman Orde Baru yang mungkin masih kita kenal ya sampai sekarang ini itu yang sangat terkenal itu adalah tafsiran tentang Super Semar gitu ya. Super Semar itu apakah betul-betul surat perintah 11 Maret atau itu Semar yang super? Nah, nah, jadi kalau tafsiran dari sisi cerita ya itu Semar yang super. Jadi identifikasi identifikasi presiden pada waktu itu adalah dirinya itu seperti Semar. Semar itu adalah ya manusia tapi ya dewa. Nah, jadi dia manusia dewa. Itu seperti Wisanggeni. Wisanggeni itu anaknya Janoko dengan Dewi Dersono loh, gitu ya. Yang itu
manusia bidadari gitu ya. Nah, jadi biasanya memang pemimpin itu suka mengidentifikasi dirinya bahwa dia itu bukan sekedar manusia loh, tapi ini manusia linwe gitu ya, manusia keturunan dewa gitu ya. Nah, makanya tadi Semar itu adalah dewa Ismoyo, tapi juga dia itu pamomong ya. Nah, pamomongnya para ksatria gitu ya. Itu juga misalnya terjadi pada saya beberapa waktu lalu jadi ini ya nulis epilog buku ya, cerita tentang Nawang Wulan dan Joko Tarub ya. Joko Tarub dan Nawang Wulan itu kan menurut si penulis ya, cerita itu muncul di zaman Raja Sutowijoyo ya. Di zaman Raja Sutowijoyo ada hubungannya dengan Bondan Kejawan dan sebagainya. Dan di situ cari punya cari sebenarnya cerita itu mengapa muncul di zaman Sutowijoyo itu karena si Sutowijoyo itu ada keturunan dari Bondan Kejawan. Nah, ada hubungannya dengan Joko Tarub. Dan di situ kisahnya Joko Tarub itu menikah dengan Nawang Wulan, seorang bidadari. Nah, tafsir si penulis artikel ya itu untuk mengatakan bahwa Sutowijoyo itu keturunan bidadari loh, seperti Wisanggeni, gitu, keturunan Dersono. Jadi bukan manusia biasa, ya, tetapi manusia dewa. Nah, sekarang motif-motif cerita banyak ya, terutama hero-hero ya, Gundala Putra Petir, terus apa lagi itu ya, nah gitu. Nah, jadi transfiksi bisa banyak sekali muncul di situ ya. Nah, kemudian yang transfiksi ini tadi saya bandingin dengan lukisan. Ya, lukisannya Joko Peke ya. Semar Petruk dadi ratu Semar Kusire. Jadi ini karena transfiksi itu dimungkinkan karena yang dipentingkan itu bukan medianya, tapi fiksinya, imajinasinya. Jadi bangunan imajinasi lukisan dan imajinasi drama itu sebenarnya bisa saling ketemu. Nah, di situ konteksnya beda, satu era siapa dan bisa dipandang dengan cara yang sama yaitu pakai teori ini. Nah, jadi apa studi-studi dengan perspektif ini sangat banyak ya dimungkinkan, tapi saya hanya mengambil yang ke sastra. Yang ke cultural studies juga dimungkinkan, yang ke filsafat itu saya kira logika modal dan sebagainya itu banyak, tapi saya nggak ke sana ya. Saya mengambil ini dan ini ada titik ketemunya. Dan yang lebih penting lagi menurut saya ini adalah menurut Lubemer Dolezal itu adalah paradigma baru pasca pasca strukturalisme. Demikian saya kira paparan saya, kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih Mbak. Saya kembalikan kepada Mbak Indah selaku Baik, terima kasih. moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji. Ini paket lengkap, mengingat mungkin minggu depan waktu kita akan berkurang banyak karena ada agenda Hizki yang ikut dalam sekolah sastra Pak Puji. Jadi ini memang saya loskan Pak Puji supaya minggu depan nanti tinggal berdiskusi tentang bagaimana kajian PW ini dalam penelitian sastra. Baik, Pak Puji, sudah ada pertanyaan dari Bu Venus, tapi sebelumnya saya mau tanya Pak, yang itu tadi yang Scopus tadi, kalau Pak Puji meneliti si Petro itu terus memakai kajian apa, metodenya seperti apa, lalu apa ya, apa apa nilai plusnya sehingga itu bisa 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 dilirik oleh Scopus itu loh, itu kan orang pengen tahu juga. Silakan Pak Puji sebelum saya ke Bu Venus. Ya, saya coba ini ya. Ya, ini saya kebetulan nulisnya kolaborasi ya. Nah, Ya. kolaborasi dengan kebetulan ini Mas Ahmad ini bimbingan saya S3 dan Prof. Wayan ini dari Seni Rupa UNY gitu ya. Nah, jadi eh, apa kelebihannya ya? Ya, saya sebenarnya juga nggak tahu ini si siapa namanya editornya itu menerima ini ya gitu. Tetapi eh, apa salah satu poin yang menarik itu adalah bahwa
kajian ini itu bisa menghubungkan antara seni, budaya dan politik. Nah, gitu. Jadi eh, apa dan memang kajiannya memang seni gitu dan teori transfiksionalitas ini ya ini dihubungkan dengan transmedia. Ini transmedia ini sebenarnya di era mutakhir ini kan yang paling rame pakai transmedia itu terutama dengan transformasi digital ini kan teorinya Jenkins gitu ya. Tapi transmedia yang saya pakai itu adalah transmedia yang dulu ya, yang biasa dipakai dalam kajian seni lukis gitu. Nah, jadi apa? Karena fokusnya pada fiksi, pada imajinasi, jadi cerita tentang Petruk Dadi Ratu itu kan ada imajinasi tentang Petruknya ketika disajikan dalam drama dan juga ada imajinasinya ketika disajikan dalam lukisan. Nah, jadi bisa ketemunya dari situ. Jadi memang ini tekanannya pada interpretasi terhadap dunia imajinasinya ketimbang dunia bahasanya gitu. Karena medianya kan memang sejak awal berbeda. Jadi apa mungkin bisa dilihat ini ya abstraknya begitu ya kurang lebih seperti itu. Dan memang ada gambaran-gambaran tentang ininya. Ini ada gambar Pak Jokowi ya, ini masih anget-anget ya. Nah, jadi terutama ini juga ada sudah pernah pelukis ya, gambar Petruk Dadi Ratu. Ya, ini saya kira masih begitu nonton lukisan ini, saya kira Bapak Ibu sudah punya bayangan ya, mengapa bajunya merah gitu ya, mengapa di bawahnya ini ada apa namanya, ada bagong kayak gini, ini ada Petruk juga di sini ya. Terus ada Togok ya. Nah, tapi ini mungkin ada Rahwana gitu ya. Ada apa gitu ya. Nah, jadi bisa dibayangkan. Tapi mungkin pada Danarto Bapak Ibu bisa lihat. Wah ini lukisannya Danarto ya. Ini Petro yang orang jalanan ya. Ini kayak gini. Dadanya berbulu kayak gini ya. Tangannya gini, bawaannya petel ya. Pakai keris gitu. Ini juga gambarannya kayaknya kayak celurit ya. Rambutnya digambar ini ulahnya Danarto ya. Kakinya pakai kelintingan gitu. Tapi di sini bawahnya sudah ganti pistol. Jadi Danarto sendiri melihat bahwa ini Petronya ini sama-sama Petro, tapi ketika jadi ratu udah beda. Dia sudah pakai kuluk ratu, pakai seragam ratu kayak gini, tapi bawahnya pistol ya, kakinya kaki pakai sepatu ini. Jadi memang si seniman sendiri, pelukisnya sendiri, dan dramawanya sendiri itu sudah menghadirkan lukisannya sangat kaya makna, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa memberi tafsir makna yang lebih ini ya dalam bahasa, saya kira itu menurut saya sih akan bisa menjadi menarik ya bagi editor jurnal. Gitu kira-kira Mbak Indah ya. Semoga memberi jawaban. Baik, terima kasih Pak Puji. Sebelum saya ke teman-teman yang lain, Bu Lipri nanti langsung disampaikan saja ya, nggak usah saya bacakan di kolom chat supaya teman-teman yang di YouTube nanti bisa menyaksikan juga. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Ini ada tamu tamunya asik ini Pak Puji. Selamat datang Pak Suhojaya Kusuma Eskom. Ini anggota DPRD Kota Sukabumi. Ikut loh belajar sastra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Baik, ini saya lanjutkan Pak Puji ke Bu Libri dulu ya sebelum saya ke Bu Petrus nanti saya bacakan. Bu Libri silahkan ini bersuara saja, minta tolong teman-teman yang di belakang supaya Bu Libri diberi kesempatan untuk sudah Bu Libri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Endah. Mohon izin Pak Puji, saya ada sedikit pertanyaan nih Pak. Bagaimana konsep possible words ya Pak ya dalam mempengaruhi bacaan intertekstual, terutama jika karya sastra tersebut berhubungan dengan teks dan dunia fiksi lain. Sebagai contohnya begini ya Pak, saya kan pernah baca puisi karya Pramudia Anantatur tentang
novel Bumi Manusia. Nah, jika dibandingkan dengan dunia dalam novel sejarah lain seperti karya-karya Max Havelaar itu bagaimana? Mohon penjelasannya, Pak Puji. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Bu Librilianti Kurnia ya. Ya, itu eh, apa intertekstualitas ya, ya Bu Lili ya, Bu Librianti ya. Jadi kalau sepembacaan saya ya, teori intertekstual itu kan sebenarnya muncul muncul sebagai konsekuensi dari teori pascastrukturalisme ya, yang apa namanya eh, teks itu tidak berhenti hanya pada teks yang dibaca, tapi dia bisa melampaui yang setelahnya itu, sehingga bisa terjadi teksnya itu muncul di teks yang lain, gitu. Nah, tetapi tadi meskipun dia muncul di teks yang lain, itu kecenderungan di dalam pasca strukturalisme itu tetap membangun satu dunia. Nah, jadi istilah McGill tadi saya sebut sebagai itu membangun pengetahuan epistemologi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mengidentifikasi diri kita itu dengan ini konon ya, konon Pak Presiden kita yang pertama itu Soekarno, itu kan dulu namanya sampai itu Kusno ya, waktu kecil namanya Kusno. Kemudian dia ganti Soekarno. Alasannya apa? Alasannya karena Soekarno itu tokoh yang bagus dan perkasa. Ya, menurut versi pemberi nama. Adipati Karna itu ya, kakaknya eh, kakak kakak Pandawa sebenarnya, kakak Pandawa paling tua karena itu hasil perkawinan Kundi Nalibrata dan Batara Indra kalau nggak salah ya. Nah, itu sebenarnya juga menurut cara pikir itu interteks. Nah, cuma nama kan, karena dia dipakai bukan sekedar kebetulan, tapi ada alasannya. Jadi wayang begitu begitu apa namanya masuk ya ke dalam benak masyarakat kita, sehingga nama pun begitu. Tetapi sekali lagi dia mengidentifikasi dirinya menjadi seperti Adipati Karna tadi, seorang yang perkasa. Nah, kalau di kajian yang kemudian itu teori intertekstualitas dielaborasi begitu rupa oleh si Yulia Kristeva ya, itu menjadi apa seperti tenunan pakai argumen dan sebagainya gitu yang itu meneguhkan bahwa sebenarnya keaslian itu tidak ada gitu, dan itu interteks itu sebenarnya kalau teks itu dimengerti tidak dalam pengertian hanya bahasa, itu terjadi di berbagai apa namanya bidang gitu ya. Misalnya eh, di bidang pakaian ya. Nah, itu kita sudah di zaman saya kecil itu dulu yang namanya pakaian tentara itu doreng itu ya. Itu nggak ada yang berani meniru. Nah, tetapi sekarang tiruan pakaian doreng banyak sekali gitu ya. Nah, begitu pula yang lainnya. Nah, pada studi-studi sastra, kajian interteks itu biasanya ingin melihat hubungannya dengan kekinian ya. Apa sebenarnya tujuan dari teks itu ditulis di masa kini dengan menggunakan cerita lama, misalnya wayang gitu ya. Mungkin banyak yang sastra wayang ini nanti mengkajinya pakai interteks gitu ya. Nah, jadi dengan apa namanya interteks maka itu tekanannya menurut saya itu adalah pada teksnya. Nah, tapi kalau transfiksi itu bisa pada fiksinya. Meskipun fiksinya itu untuk konteks karya sastra itu sangat tergantung pada bahasa. Tapi untuk lukisan, mengkaji fiksinya itu tidak tergantung pada bahasanya. Fiksi yang murni tadi bisa bergantung kepada goresannya. Karena tekanannya goresan lukisan maksud saya, goresan catnya. Karena tekanannya lebih kepada dunia imajinasi. Dan menurut saya transfiksi ini membuka jalan bagi kita untuk bisa melakukan kajian yang melampaui kajian sastra.
bisa dibandingkan dengan film, bisa dibandingkan dengan lukisan, bisa dibandingkan dengan arsitektur ya dan sebagainya, tetapi tetap dengan argumen ilmiah yang memadai. Tadi saya menyatakan bahwa itu bisa dibandingkan di area yang sama. Gitu. Karena membandingkan saya kira itu tetap ada argumennya. Gitu saya kira Mbak Bu Librilianti Kurnia. Mungkin semoga menjawab ya Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Puji, terima kasih Bu Libri. Berikutnya saya beri kesempatan Bu Alicia Rusdianti, minta tolong diberi akses untuk bersuara. Baik, Ibu, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, saya izin off cam. Pak Puji, selamat siang juga. Dulu saya anak bimbingan tesis Bapak. Ya, Sekarang selamat alhamdulillah siang bisa Mbak bertemu Alisa. lagi. Bapak, Ya, apa kabar? ya Ya, baik. Bapak, saya izin ikut belajar dan izin bertanya ya, Pak, mengenai possible word ini. Jadi, sepanjang penjelasan tadi, ketika mencoba untuk memahami possible word ini, karena saya sekarang sedang asik membaca karya-karya absurdism gitu. Oh, ternyata konsep possible world ini itu agak mirip ya dengan konsep absurdism. Jadi di dalamnya itu ada pesimisme-pesimisme tersendiri gitu. Kalau dulu absurdism mungkin bentuk pesimisme karena adanya perang, tapi kok sekarang saya lihat-lihat nih yang possible world mungkin bisa jadi bentuk pesimisme dari realita yang udah sulit untuk dinalar ini, Pak. Karena ketika saya melihat fenomena-fenomena di sosial media, itu sudah banyak konsep atau sudah banyak fiksi-fiksi yang berbentuk alternatif universe. Jadi fiksi alternatif universe ini adalah fiksi yang dibuat oleh fans, kebanyakan fans K-pop. Jadi mereka membuat fan fiction seakan-akan idola K-popnya adalah tokoh yang bisa mereka imajinasikan. Jadi karena mungkin mereka itu pesimis, hal itu tidak bisa terjadi di realita, akhirnya mereka membentuk dunia baru atau alternatif universe itu. Nah, kemudian Pak, kalau di realitanya, ini yang bikin agak sedih juga sih ya, memang. Jadi sekarang banyak banget di sosial media itu banyak banget muncul second account dari satu orang ya mungkin. Jadi dia itu membuat akun di media sosial seakan-akan dia itu bukan dirinya di realita yang sesungguhnya begitu. Jadi mereka itu menyebutnya sebagai apa ya yang tadi mereka menulisnya sebagai alter ego. Nah, apakah konsep possible world ini itu adalah memang bentuk pesimisme dari realita yang sulit dinalar tadi, begitu Pak? Itu pertanyaan saya yang mungkin merujuk kepada ada karya sastra baru yang berbentuk alternatif universe dan juga ada konsep fenomena alter ego di dunia nyata, begitu. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Bapak dan Ibu. Begitu saja. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Alicia. Monggo Pak Puji, ini ada bandingannya nih. Ini seharusnya seperti apa? Silakan Pak Puji. Baik, terima kasih Bu Endah. Wah, baik pertanyaannya ya Mbak Alisa ya. Nah, ini semoga makin produktif Mbak Alisa. Ya, memang tadi sudah saya singgung di awal ya bahwa fenomena mutakhir itu sebenarnya mungkin perlu penjelasan dan mungkin belum ada yang mungkin belum memiliki alatnya gitu ya. Menurut saya teori ini sangat memberi jalan ya meskipun sudah banyak teori-teori yang lain ya yang menjelaskan tentang fun fiction tapi kecenderungannya lebih ke cultural studies ya.
termasuk fenomena-fenomena seperti urban legend ya, itu juga pakai teori-teori cultural studies gitu ya. Tapi yang menurut saya ya itu bisa menjelaskan teori ini ya. Tadi seperti yang akunnya banyak tadi, itu kan tadi ketika saya bercerita tentang metaverse kan juga gitu. Jadi banyak avatarnya, tapi ternyata pemiliknya satu. Jadi dia Iya, Pak. bisa punya tangan banyak gitu ya. Tapi tangan banyak di situ kan beda dengan tangannya Bathara Guru ya, gitu ya. Akunnya di situ kan bukan seperti Bathara Guru yang tangannya banyak ya. Nah, karena mungkin dia Iya, Pak. bisa saja avatarnya itu punya kepentingan yang beda gitu. Nah, ini yang disinyalir ya saya dengar itu buzzer-buzzer juga kerjanya begitu. Akunnya banyak, Benar. operatornya satu. Jadi bisa sangat heboh gitu. Ternyata yang bermain cuma satu orang gitu kan. Nah, sementara kita yang tidak biasa dengan permainan itu uh, kok ramai sekali ya. Nah, rupanya ini. Nah, jadi kalau kita tidak tahu mekanisme kerja digital ini kan kita bisa kaget ini yang seperti itu. Nah, Benar, tetapi Pak. eh, tentu saja ini kita tidak melihat dari sisi ini ya. Itu kan banyak digunakan untuk kriminalitas kadang-kala kayak gitu ya. Nah, tetapi ini Ya, betul. bagaimana ini dijelaskan pakai secara ilmiah gitu ya. Secara ilmiah itu bagaimana ini dijelaskan. Nah, ini jadi apa teori possible world ini saya kira memberi jawaban ini Mbak Alisa ya. Jadi memang Iya, banyak Pak. sekali fenomenanya dan apa kemudian pertanyaannya mungkin manfaat. Nah, ini kadang-kala kita ini kan pakai cara pandang lama bahwa semuanya harus memberi manfaat gitu. Tapi kriteria Betul. manfaat itu apa dasarnya? Nah, ini yang rada kita agak sulit ya menjawabnya ya. Jadi ketika kita menalar manfaat pada masyarakat tradisional itu kan kita berguna hidup kita bagi tetangga dan sebagainya gitu. Tapi ketika orang hidup di kota gitu, tinggal di apartemen gitu kan mungkin nggak ada konsep tetangga. Ya, Iya. pulang ya hanya Iya. pulang aja, habis itu pergi lagi di komunitasnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu Mbak Alisa ya. Nah, kalau Iya, kemudian Pak. apa yang menarik diteliti sebenarnya ya beberapa kajian itu ada yang ketika itu digunakan modalitas tadi ya, aletik, deontik, epistemik, dan aksiologis, itu Iya. pin- bagus sekali itu untuk bisa menyeleksi sastra-sastra yang mendidik. Gitu. Sejauh Oh, mana begitu, itu Pak. epistemologisnya, bagaimana aksiologis si tokoh-tokohnya itu. Nanti bisa kelihatan itu, Mbak. Ini apakah tokoh-tokohnya itu banyak melakukan hal-hal yang dilarang atau justru yang dianjurkan, hal yang buruk dan sebagainya. Itu saya sebenarnya punya bayangan gitu, mungkin itu menjadi instrumen penilaian itu, buku sastra gitu ya, untuk Oh, I ini supaya see. layak dibaca tetapi juga tidak hilang sastranya. Nah, jadi ada Hmm. menurut saya teori ini tuh memiliki ruang kemungkinan yang luas untuk dipakai menjawab berbagai fenomen ya yang muncul ya, baik itu terkait dengan soal pendidikan, itu terkait dengan soal sastra digital, itu terkait dengan tren-tren baru novel mutakhir ya, novel mutakhir yang banyak sekali sekarang ini mengelaborasi eh, apa eh, teknologi informasi ya, terutama yang berbasis internet ya. Saya kira mungkin begitu ya Mbak Alisa ya, semoga menjawab Mbak ya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Sangat menjawab sekali. Baik, terima kasih Bu Alisha, terima kasih Pak Puji. Ini waktu kita enggak banyak Pak. Ini ada satu pertanyaan tapi pasti panjang ini Bu Venus sudah bertanya di kolom chat. Saya simpan untuk minggu depan saja ya Pak Puji. Oh, baik. Saya simpan untuk minggu depan. Teman-teman yang minggu depan yang ingin bertanya silahkan disimpan untuk minggu depan karena minggu depan kita masih akan bertemu dengan Pak Puji dan membahas ini lagi. Mungkin minggu depan kita
lebih fokus pada bagaimana PW ini digunakan dalam kajian-kajian sastra pure begitu ya Pak Puji. Jadi kalau misalnya ada cerpen A, cerpen B atau novel A, novel B ini kalau menggunakan PW ini apa sih yang harus kita lakukan? Pisaunya seperti apa? Meraciknya seperti apa? Nah itu minggu depan saja karena itu pasti perbincangan yang paling seru itu nanti. Baik, Pak Puji, terima kasih banyak. Hari ini saya bisa belajar banyak ya, walaupun ini belum sepenuhnya saya ngeh itu Pak Puji, tapi unmute Bu Indah ya. Oh iya, tadi saya berbicara panjang nggak kelihatan? Nggak dengar Pak? Nggak terdengar, hanya sebentar aja. Saya padahal sudah bersemangat ini. Baik Pak Puji, terima kasih banyak. Ini minggu depan kita bertemu lagi dengan topik spesial untuk membahas kajian ini sebagai apa ya? Sebagai pisau bedah untuk sastra-sastra yang akan kita teliti. Terima kasih banyak Pak Puji. Saya belum puas sinau ini, belum ngeh banget ini, tapi masih ada minggu depan, masih ada kesempatan lagi. Baik teman-teman dan Bapak Ibu yang mengikuti Sekolah Sastra kali ini, saya tutup sampai di sini, tapi sebelumnya kita foto bersama. Nah, saya ingat ini. Prof. Nuryati, saya tadi sudah menjawab Prof. Nuryati. Mau ditutupkah Prof. Nur? Kalau tidak, saya tutup setelah ini ya, setelah foto bersama. Monggo Pak Ferry dan teman-teman yang ada di balik layar. Baik. Sudah siap. Foto aja dulu, Bu. Mungkin sebentar lagi Prof. Nuryadi bergabung kembali. Baik, silakan Bapak Ibu, kameranya diaktifkan dan senyum bareng-bareng biar terlihat ganteng cantiknya semuanya, segar semuanya. Baik, saya itu sampai 3, 1, 2, 3. Ini slide yang pertama, kita ke slide yang kedua. Baik, 1, 2, 3. Baik, silahkan Bu Endah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry, terima kasih semuanya. Hari ini kita belajar banyak. Jangan lupa minggu depan kita masih akan bersama Pak Puji dengan PW-nya ini meluas kemana-mana ini karena itu butuh lagi pertemuan untuk spesial membahas yang kajian penelitian Pak Puji. Terima kasih banyak. Baik, Bunda. Saya tutup sampai di sini. Silahkan kembali ke aktivitas bersama keluarga. Silahkan kembali ngecat pagar karena mau dipakai 17-an. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah. Terima kasih Pak Puji, Mbak Endah. Amin. Terima kasih Pak Ferry. Prof. Nuri, terima kasih.